Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Kapura Fajli dengan NIM 11112405662. Pada video kali ini saya akan meresume atau menjelaskan kembali pada pertemuan 7 hukum internasional, mata kuliah hukum internasional. Pada kesempatan kali ini sesi pembelajaran dibuka oleh presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 dan 2. Yang pertama yaitu membahas tentang sejarah perkembangan hukum internasional, dan kelompok 2 membahas tentang subjek-subjek hukum internasional. Dimulai dari masa klasik yang berlangsung hingga abad ke-15. Pada masa ini hubungan antar bangsa masih sederhana. Perjanjian dan kesepakatan antar kerajaan dilakukan secara bilateral. Bangsa Romawi adalah pelopor dalam mengatur hukum antar bangsa yang dikenal dengan ius gentium atau hukum bangsa asing. Namun hukum internasional belum bersifat universal pada masa ini. Selanjutnya, yang kedua memasuki masa pertengahan. Pengaruh gereja sangat besar dalam tatanan hukum. Gereja Katolik Roma dan Paus menjadi otoritas dalam berbagai urusan antar negara di Eropa. Namun, sistem hukum internasional masih terbatas pada dunia Kristen. Perang salib serta interaksi antar dunia Islam dan Kristen memperluas cakrawala hukum lintas peradaban. Beralih selanjutnya pada masa modern atau masa sekarang, yang dimulai pada pasca perjanjian Westphalia tahun 1648 yang menandai lahirnya negara berdaulat. Inilah fondasi utama hukum internasional modern. Konsep negara setara dan batas wilayah non-intervensi mulai diakui. Seiring berjalannya waktu, muncul organisasi internasional seperti PBB serta konversi global yang mengatur perang, hak asasi manusia, dan lingkungan. Hukum internasional dalam sistem baru menunjukkan transformasi yang signifikan dari pendekatan tradisional menuju tatanan global yang lebih kompleks dalam era ini. Hukum internasional tidak lagi hanya mengatur sebagai hubungan antara negara secara formal, tetapi juga mencakup aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, bahkan individu. Isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan perubahan iklim menjadi fokus utama dalam pengembangan norma-norma internasional. Selain itu, munculnya berbagai perjanjian multilateral, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, serta peran aktif lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Di sini Mahkamah Internasional atau ICJ dan Pengadilan Pidana Internasional ICC mencerminkan sistem hukum internasional yang lebih terstruktur dan responsif terhadap tatanan global. Sistem baru ini menekankan pentingnya kerjasama internasional, kesetaraan hukum antar negara, penegakan norma hukum yang berlandaskan keadilan demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia secara berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke pembahasan kelompok kedua, yaitu tentang subjek-subjek hukum internasional. Pengertiannya sendiri mengenai subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional, serta memiliki kemampuan untuk menuntut dan dituntut dalam ranah hukum internasional. Artinya, subjek hukum internasional ini dapat berpartisipasi langsung dalam hubungan dan aktivitas yang diatur oleh hukum internasional itu sendiri, seperti membuat perjanjian, mengajukan klaim, atau proses di pengadilan internasional. Selanjutnya, kelompok 2 yaitu membahas tentang macam-macam subjek hukum internasional. Di sini ada beberapa subjek, 4 subjek. Yang pertama yaitu negara sebagai subjek hukum internasional utama dan paling tradisional. Negara memiliki kedaulatan penuh dan dapat membuat perjanjian internasional serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang kedua ada organisasi internasional, yaitu badan yang dibentuk negara. Badan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional oleh negara-negara anggota. Mereka ini memiliki kepribadian hukum internasional terbatas, tergantung mandat dan kewenangannya, seperti PBB, ASEAN, dan Uni Eropa. Yang ketiga yaitu individu. Dalam hukum internasional modern, individu ini juga diakui sebagai subjek hukum, terutama dalam konteks hak asasi manusia, kejahatan internasional seperti genosida dan kejahatan perang yang berkelanjutan. Yang terakhir dan keempat yaitu kelompok pemberontak atau pejuang kemerdekaan. Kelompok ini bisa menjadi subjek hukum internasional dalam kondisi tertentu. Apabila digarisbawahi mereka menguasai wilayah tertentu, selanjutnya diakui oleh negara atau organisasi internasional, dan yang terakhir yaitu terlibat dalam konflik bersenjata internasional yang diatur oleh hukum humaniter.
Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kedua pada pertemuan ke-7 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.